Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai lagi untuk kedepannya ini kita belajar menggunakan analisis pembuatan perangkat lunak atau sistem informasi ya. Toolnya namanya SDLC atau stepnya menggunakan framework SDLC ya. Nah, yang kita pelajari sebelumnya kita sudah tahu bahwa SDLC itu ada 6 tahap utama ya. Nah, dari planning 6 atau 7 serah planning, analisis, kemudian desain, implementasi atau development, kalau udah jadi masuk ke testing, kemudian ke deployment atau integration dan maintenance ya. Nah, untuk kita akan mulai satu persatu dari yang awal dulu yaitu planning. Nah, planning atau perencanaan ya, itu adalah tahap awal dalam siklus pengembangan sistem informasi. Nah, menjadi fondasi yang krusial ya untuk tahapan selanjutnya. Kegagalan di planning akan menentukan nasib pengembangan aplikasi selanjutnya. Nah, karena itu untuk membangun aplikasi yang baik kita harus menentukan arah, batasan masalah dan skop di tahap planning ini ya. Nah, apa yang akan dibuat di dalam tahap planning yaitu menentukan ruang lingkup scope atau batasan masalah dari suatu proyek. Kemudian menilai apakah sistem yang akan kita buat ini layak atau tidak atau namanya feasibility. Muhammad, mohon dimut Mas Muhammad. Nah, Oh ya, Van. kemudian yang ketiga menetapkan resource, sumber daya, jadwal, dan mungkin plafon atau RAB yang akan kita habiskan, kita gunakan. Jadi semua tahap-tahap ini dari studi kelayaan, kemudian skop, batasan, dan sumber daya itu dibuat di tahap planning ya. Nah, kemudian kegiatan utamanya yaitu sederhana. Jadi menentukan tujuan, masalahnya apa, ruang lingkup, identifikasi masalah, analisis kelemahan, kekurangan, kelebihan, SWOT, SWOT namanya ya. Kemudian membuat semacam time project, timeline, dan membuat tim projectnya siapa. Nah, kemudian, nah kita masuk, ini kan tiga ya. Yang tiga utama itu yang ruang lingkup, kelayakan, dan resource terkait dengan waktu, jadwal, dan manusia. Nah, ini yang kita pelajari yang sederhana dulu yang menggunakan mengecek apakah project ini layak atau tidak. Nah, itu dicek, dibandingkan, kita analisis di aspek teknisnya. Nah, apakah project ini teknologinya tersedia atau tidak? Jika oke, apakah ini punya kelayakan secara ekonomi atau tidak? Kemudian, apakah secara legal ini menentang atau bertabrakan dengan aturan lain yang ada atau tidak, bertentangan dengan sistem keuangan atau tidak, ya itu perlu dicek. Kemudian operasional. Nah, siapakah yang mengoperasikan aplikasi ini? Kemudian, apakah pembuatannya sesuai dengan jadwal atau koridor yang sudah direncanakan? Nah, kemudian setelah menilai kelayakan, kita cek juga di skopnya. Nah, tujuannya apa, kemudian asumsinya seperti apa, batasan seperti apa, kemudian eh, deliverables, apakah produk ini mengharapkan seperti apa hasilnya. Nah, kemudian untuk berhasil seperti apa kriterianya. Nah, ini skopnya bisa kita perkecil ya, kita 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 ringkas.
Yang penting tujuannya apa, kemudian batasannya apa, dan harapannya seperti apa, seperti itu intinya seperti itu. Kemudian, nah dokumen hasil planning biasanya dalam bentuk timeline. Timelinenya seperti ini ya, namanya Gantt chart ini ya. Ya, Gantt chart itu ya kayak gini, tanggal berapa di kolomnya ini ya. Di kolom tanggal, bisa tanggal, bisa bulan, bisa minggu ya. Tergantung seberapa luas waktunya. Kemudian di bagian kolom, ini tanggal, di bagian baris, kegiatannya apa. Seperti ini namanya Gantt chart. Nah, kemudian ada estimasi biaya berapa, SDM yang dibutuhkan berapa. Nah, kemudian resiko awal yang ada apa, seperti itu. Nah, kemudian ini minimal ini ya, yang penting itu Gantt estimasi biaya, resikonya apa, SDM seperti apa. Kemudian dokumen ruang lingkup ya, ini menyatakan ruang lingkupnya apa aja aplikasi ini yang dibuat dan seterusnya. Kemudian, nah untuk memetakan eh, kekurangan kelebihannya dari aplikasi yang akan dibuat, bisa menggunakan SWOT analisis ya. SWOT itu adalah panjangan dari eh, SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, SWOT disingkat SWOT ya. Strength itu kekuatannya apa? Kekuatan. Weakness, kelemahannya apa? Nah, opportunity, peluang. Nah, peluangnya apa? Dibuat matriks ya. Kemudian threat-nya apa? Nah, contohnya ini ada contohnya biar gampang ya. Nah, ini contoh ini mirip dengan hmm, analisis ya, mirip ya. Ini yang ini yang apa ya, startup apa inkubator bisnis yang kita ikutkan di Kementerian Perindustrian ya, di bootcamp kita namanya Cafe Solution. Nah, ini kita menerangkan apa tentang produknya apa. Kemudian ini visi misi ya standar ya ini. Ini 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 proposal kelayakan ya, proposal bisnis ya, bukan bukan dokumen bukan dokumen akad lunak ya. Jadi kita ambil yang sesuai saja. Kemudian deskripsi produk. Nah, ini ini SWOT ya. Nah, jadi aplikasi ini kita 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 buat analisisnya menggunakan metode SWOT. Nah, ini seperti ini ya contohnya SWOT ya. Strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity apa, kemudian threat-nya apa. Nah, kemudian kita lanjut lagi rahasi matriks ya. Ini bisa bisa kita lewati aja, nggak begitu penting. Yang ini salah satu tool yang sering dipakai SWOT. Nah, yang lain nggak usah dipakai. Ini yang biasanya dipakai cuma SWOT saja. Yang lain bisa dibuka di Google ya. Apa tuh? Ini software management project ya. Ini tool-tool untuk memapping peta ini ya, peta Gantt chart atau peta project menggunakan software Microsoft Project. Tapi secara realnya saya pribadi nggak pernah pakai, jadi lebih ke arah pakai analisis SWOT, kemudian disesuaikan dengan waktu menggunakan Gantt chart. Jika sesuai dengan waktu timelinenya maka sudah sesuai jadwal atau on schedule. Yang selebihnya ya pakai itu aja. Sudah cukup pakai Gantt chart sebenarnya. Nah, kemudian studi kasusnya ya, nah studi kasusnya eh, untuk ini sistem informasi perpustakaan ya. Jadi kita menerapkan tujuannya apa, skopnya apa, batasan masa seperti apa, kemudian kita petakan Gantt chart-nya 6 bulan, milestone seperti apa. Nah, kemudian analisis kelayakan ya. Nah, kelayakan bisa disebut seperti ini. Kita buat analisis kelayakan seperti ini, contohnya ini ya. Nah, ini juga termasuk dalam kategori analisis kelayakan. Jadi, apakah proyek ini layak dibuat atau tidak? Nah, kita buat analisis pasar ya. Misalkan dengan modal sekian, kemudian dengan asumsi terjual sekian sekian, nah, maka muncul laba. Berarti kalau sudah muncul laba berarti layak. Nah, itu bisa dibuat dalam dokumen kelayakan juga. Kemudian apa? Tantangan ya.
tantangan dalam planning ini biasanya kurangnya informasi. Nah, kita kalau dalam eh, apa ya dalam membuat proposal atau analisis ini biasanya kita perlu mengolek data dari pengguna. Nah, kita perlu wawancara dan sebagainya. Ini kadang-kadang kita kurang diskusi ya. Jadi yang perlu kita antisipasi perlu banyak diskusi atau over planning ya. Jadi terlalu banyak detail yang ditampilkan malah jadi terlalu terlalu apa ya melebar. Jadi lebar skopnya melebar terlalu detail. Nah, atau sebaliknya under planning. Jadi skopnya kecil banget, kayak nggak ada manfaatnya. Jadi juga tidak pas ya. Jadi yang pas itu skopnya tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit. Nah, yang pas saja. Nah, kemudian tidak ada baseline. Nah, tidak ada timelinenya. Jadi perlu ada tolak ukur yang jelas, fungsi timeline yang jelas. Jadi yang penting dalam tahap perencanaan ini yang penting yaitu Gantt chart, ada timeline yang jelas seperti ini. Kemudian ada estimasi biaya. Nah, ini bisa juga masuk sini ya. Proyeksi keuangan ini masuk juga ke arah ROI. Maaf, ke arah kelayakan studi, feasible studi. Kemudian faktor resiko. Nah, ini risiko kita petakan dalam SWOT ya risikonya ya. Seperti ini risikonya SWOT. Nah, seperti itu. Nah, kemudian gimana cara membuat planning ya. Nah, cara membuat planning itu kita diskusi dengan pelanggan. Kemudian kita buat eh, pertanyaan, data pertanyaan, kita kita tawarkan solusi seperti ini ya. Nah, kalau dari pelanggan punya input, kita catat semua, kemudian kita buat proposal, ide proposal seperti ini ya. Contohnya ini, ide proposal. Ini kalau udah disampaikan ke pelanggan, ini ide proposal ya. Nah, nanti kita buat dokumen baru, namanya planning. Nah, diskusi, ada ide proposal, pelanggan oke, nah kita buat dokumen perencanaan. Nah, di sini dokumen rekayasa RPL langsung ya, planning. Nah, oke. Untuk SDM, nah untuk SDM di pembuatan perangkat lunak atau sistem informasi, untuk bagian planning dan desain itu biasanya yang menggarap adalah sistem analis ya di sini. Planning, analis, sama desain itu dua ini sistem analis. Yang desain biasanya sistem analis dengan tim desain, sistem desainer namanya. Nah, ini bisa satu orang atau dua orang ya. Yang ini satu orang sistem analis, yang ini desainer, sistem desainer. Nah, atau juga kalau ada perlu penghematan atau efisiensi, ini dibuat satu orang ya, namanya sistem analis. Nah, kalau sudah dibuat dokumen, nanti munculnya desain ya, dilempar ke programmer di sini ya, developer ya. Nah, developer. Nah, yang untuk yang analis sama planning dikerjakan oleh sistem analis. Nah, seperti ini contohnya. Jadi perencanaan project kita buat dokumennya, file Word-nya. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, ini sudah muncul di AI. Nah, tim project PMO siapa, sistem analisnya siapa, programmer siapa, tester siapa, seperti itu. Jadi ini mana ya? Minimal 4 ya, sistem analis, developer, kemudian tester, deploy tester sama implementator ya, deployment, sama satunya ya project manajernya, bosnya lah, project manager ya. Nah,
Di sini ini belum tak buat ya, masih agak mentah ini per slide-nya. Oke, nanti akan saya buatkan slide tersendiri ya terkait dengan pekerjaan-pekerjaan apa yang ada di SDLC ini. Nah, oke, untuk sementara cukup sekian dulu ya. Mohon maaf ini banyak acara jadi tadi sampai malam anaknya ada acara, terus ada acara RT juga pasang umbul-umbul. Nanti kita besok insya Allah kita mulai lagi siang aja jam 1. Kita nyambung ke bagian selanjutnya yaitu bagian planning. Ya, maaf, maaf. Kok planning itu analis dan desain ya. Digabung aja. Ya, dibuat satu sesi aja. Nanti kita yang bagian analis sistem analis ini analisis ini akan kita bahas cara mengkolek data dari pelanggan. Jadi planning kan kita sudah membuat cukup masalah. Nah, nanti kemudian diskusi dengan pengguna calon pelanggan ini dari diskusi ini akan kita buat desainnya. Nah, nanti akan kita sampaikan lagi besok ya. Tak buatkan slide-nya dulu sama bahan materinya. Oke, dari kami cukup sekian. Mohon maaf sebelumnya karena untuk ini karena ini saya terangkan juga nih pada kesempatan ini sekitar tanggal ini ya 18 sampai akhir bulan ini itu sudah mulai masa bootcamp untuk aplikasi Cafe Sales ini. Nah, karena ini penting, makanya untuk acara selanjutnya akan saya sampaikan terkait pembuatan apa, dokumen RPL namanya, dokumen ini namanya dokumen pembuatan informasi ya. Jadi ini memang tak selipkan karena antisipasi nanti teman-teman akan melewati bootcamp ini ya. Jadi dokumentasi seperti ini penting untuk lebih tahu ya bagaimana cara membuat aplikasi ya yang benar. Nanti akan disampaikan oleh mentor selain saya di bootcamp selanjutnya. Nah, di sini di 18 sampai 30-an Agustus. Nah, ini teknisnya nanti akan ada sesi apa namanya? Offline ya, sesi di kelas. Nah, nanti teman-teman yang lain yang tidak kebagian kelas akan kita support untuk membantu pengerjaan dokumen perangkat lunaknya untuk ini. Nah, ya. Nah, ini kan sudah ada proposal. Nanti kita lengkapi dokumen RPL-nya dari tahap analisis, kemudian perencanaan, analisis kebutuhan pelanggan, kemudian desain. Nah, nanti sambil jalan ya. Nah, ini kita, saya juga bantu nanti untuk membuat dokumen analisis sama perencanaan untuk desain sama desain juga akan saya bantu juga untuk coding nanti coding bareng-bareng ya yang implementasi. Oke, dari saya cukup sekian nanti tetap semangat ya akan kita ini pokoknya kita sudah mulai membuat perangkat lunak secara benar ya dari perencanaan, analisis, kemudian desain dan coding. Jadi yang kita pelajari dari awal sampai sekarang tuh baru tahap tengah ya, development aja, coding aja. Tapi yang tahap depan ini belum ya. Kita akan pelajari 2 minggu ini ya untuk coding gampang pakai AI atau coding barang bisa nanti. Ya, dari saya cukup sekian dulu. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.